Shalom teman-teman, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini, sehingga kami bisa bangun di pagi ini dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini saya bawakan dengan judul, Dapatkah kita menggagalkan rencana Allah? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca Mazmur 18 ayat 36. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Setiap orang Kristen tentunya percaya bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Apa yang dikehendaki Tuhan sudah pasti terjadi. Walaupun demikian, ada dua pertanyaan yang sulit dijawab. Yang pertama yaitu, apakah kehendak Tuhan meniadakan kehendak manusia di sedemikian rupa, sehingga apa yang dilakukan manusia menjadi sia-sia? Yang kedua yaitu, jika manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dilakukan mereka selama hidup di dunia, bagaimana itu tidak akan mengganggu rencana dan kehendak Tuhan? Dalam hal ini, tentunya ada orang Kristen yang tidak mau memikirkan kedua hal ini, karena percaya bahwa Tuhan sudah menentukan setiap tindakan kita sekecil bagaimanapun. Sebab semua perbuatan kita, baik itu apa yang benar ataupun dosa, adalah ditetapkan oleh Tuhan dari awalnya. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama, kita mungkin takut Tuhan memiliki konsekuensi serius yang tersembunyi di balik pintu tertentu jika kita memilih untuk membukanya. Kita takut Dia akan menghukum kita karena membuat pilihan yang salah. Pada pihak yang lain, pertalian dengan pertanyaan yang kedua, saya pikir banyak dari kita membayangkan kehidupan Kristen seperti berjalan di atas tali yang tegang. Kita terus-menerus dalam bahaya jatuh dari kehendak Tuhan. Setiap gerakan tiba-tiba atau salah belokan bisa membuat kita jatuh dan bisa mengganggu atau menghancurkan rencana Tuhan untuk kita. Semua pertanyaan ini berasal dari keinginan untuk menjalani hidup kita dari perspektif Tuhan daripada perspektif kita sendiri yang terbatas. Kita ingin mengetahui seluruh rencananya untuk hidup kita, dari saat kelahiran sampai saat kematian. Kita memasarkan pikiran kita pada kehendak Tuhan yang belum dinyatakan, lebih dari melaksanakan kehendaknya yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Kita mungkin ingin membaca buku Tuhan di mana setiap hari kehidupan kita dicatat dengan sangat rinci, bahkan sebelum hari itu terjadi, yaitu terdapat di Mazmur 139 ayat 16. Dengan kata lain, kita ingin menjadi Maha Tahu, dan ini tentu saja tidak mungkin bisa terjadi. Sebenarnya adalah baik bahwa Tuhan telah memberikan kita daya pikir dan pengetahuan yang terbatas tentang masa depan kita, karena itu memungkinkan kita untuk mau memohon belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan. Sebenarnya kehidupan Kristen bukanlah sebuah tali tegang, melainkan seperti hidup di padang rumput yang luas dan mempunyai toleransi yang besar. Ayat di atas menyatakan bahwa Tuhan memberi kita tempat lapang untuk berjalan dan kita tidak mungkin jatuh secara tiba-tiba tanpa alasan. Dalam bidang kehidupan apapun, kita mengatakan sesuatu mempunyai toleransi jika itu masih bisa menerima adanya ketidakcocokan, kesulitan, kesalahan, dan kegagalan. Kehendak Tuhan juga dalam arti tertentu mempunyai kesabaran dalam arti menanti dan mengampuni. Tuhan tidak menetapkan untuk berjalan di atas sebuah tali yang tegang. Dia telah memberi kita tempat yang luas untuk berjalan, tempat di mana kita mengambil langkah dengan percaya diri atas adanya Tuhan yang mengawasi apa yang kita lakukan. Apa yang membuat kita tetap pada jalurnya bukanlah kemampuan kita untuk membaca pikiran Tuhan, tetapi kemampuannya untuk mengembalakan kita meskipun usaha kita lemah dan kita sering tersesat ketika memilih padang rumput yang nampaknya hijau di mata kita. Kita menjalankan kebebasan Kristen dalam keluasan rahmat-Nya. Kita hidup dalam hikmat Kristen di bawah pengawasan kasih karunia-Nya. Dosa-dosa kita tidak dapat menggagalkan rencananya. Keputusan kita yang buruk tidak dapat mengubah tujuan kita yang sudah ditetapkan Tuhan. Kita menjalankan kebebasan Kristen dalam keluasan rahmat-Nya. Kita hidup dalam hikmat Kristen di bawah pengawasan kasih karunia-Nya. Dosa-dosa kita tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Keputusan kita yang buruk tidak dapat mengubah tujuan kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pada saat-saat itu, Dia telah menetapkan pengampunannya untuk membuat kita agar bisa tetap kembali ke jalan yang benar. Kita semua adalah domba yang tersesat, dan domba cenderung mengembara jika tidak berhati-hati. Belas kasihan dan kasih karunia Kristus bukanlah izin untuk berbuat dosa atau mengejar keinginan egois kita sendiri. Sebagai kawanan domba Allah, kita harus berjalan melalui tempat yang luas mengikuti suara gembala kita. Jika ada banyak orang Kristen yang resah tentang kehendak Tuhan bagi hidup mereka, itu karena mereka kurang mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka tidak tahu apa kehendak Tuhan dan ingin meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi adalah kehendak-Nya. Memang itu adalah cara yang mudah untuk menghindari tanggung jawab. Sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa sekalipun Tuhan 100% berdaulat, kita 100% bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam hidup. Mereka yang sadar akan tanggung jawab mereka mengerti bahwa sebagai domba mereka harus berjalan sendiri untuk rumput.
Tetapi selama gembala di dekat mereka, mereka tidak perlu merasa takut. Mereka akan sampai ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan oleh sang gembala. Selama hidup di dunia, mereka hanya harus mau mendengar suara gembala dalam firman-Nya. Mereka tidak boleh mengasingkan diri dari kawanannya. Kita sebagai domba kecil tidak boleh merasa takut. Karena tidak ada keputusan yang dapat kita buat yang dapat merenggut kita dari tangan Kristus yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan, kiranya firman tadi dapat menjadi berkat dan kekuatan di kehidupan kita sehari-hari. Sementara lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami, Tuhan, berkati kami, sertai kami selalu agar kami bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.